Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Aizul Haq. Saya dari kelas 4C dengan NIM 12020200092. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang presentasi dari kelompok 5 yang berjudul materi tentang teori dasar kognitif. Nah, lanjut tentang pengertian belajar kognitif. Menurut KBBI, kognitif adalah berhubungan dengan atau melibatkan kognisi atau berdasar kepada pengetahuan faktual yang empiris. Nah, kognitif didefinisikan sebagai salah satu teori di antara teori-teori belajar untuk memperoleh suatu pemahaman. Nah, adapun menurut para tokoh, salah satunya ada menurut J.S. Brunner. Teori kognitif J.S. Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep teori-teori dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Untuk meningkatkan proses belajar, menurut Brunner diperlukan lingkungan yang dinamakan discovery learning environment atau lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Nah, adapun prinsip-prinsip belajar ya. Yang pertama yaitu siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikir. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, ada anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. C. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan karena dengan hanya mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu meningkatkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar. Selanjutnya, klarifikasi teori belajar kognitif. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perspektual, dan proses internal. Nah, adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang selanjutnya, yang tadi ya, yaitu pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu. Selanjutnya, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Dan selanjutnya, adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya, kelebihan teori kognitivisme. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, kurikulum pendidikan Indonesia lebih menekankan teori kognitif yang mengutamakan pengembangan pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Yang ketiga, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar materi yang diajarkan untuk pengembangan. Dan yang keempat, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, ada pun kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, teorinya tidak menyeluruh. Yang kedua, teori kognitif menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Yang ketiga, tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan. Dan yang keempat, tidak akan memahami dan tidak bisa mempraktikkan. Yang kelima,
diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Nah, adapun tahap-tahap proses belajar menurut Piaget, yang pertama asimilasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga ekuilibrasi, yang keempat akomodasi. Selanjutnya tahap-tahap proses belajar menurut Brunner, yang pertama tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, yang keempat tahap simbolik. Selanjutnya adapun 9 langkah belajar GAGNY dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu gaining attention, memberikan perhatian, yang kedua memberitahu siswa tentang tujuan belajar, yang ketiga membangun kembali pengetahuan yang lalu, yang keempat menyajikan pembelajaran secara rangsangan, yang kelima memberi panduan belajar, yang keenam menampilkan kinerja, yang ketujuh memberikan umpan balik, yang kedelapan menilai kinerja, dan yang kesembilan meningkatkan retensi atau ingatan dan transfer pengetahuan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan kembali tentang teori kognitif. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.